Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan naskah pembimbing bagi kita pada sore hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang 20 ayat yang 35. Beginilah bunyi firman Tuhan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sampai begitu jauh nas pembimbing bagi kita pada sore hari ini. Kita nyanyikan pujian bagi Yesus kuserahkan.
berdiri. Jika saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian bagaikan bencana. Shalom Alehem. Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Biasa ya, puji Tuhan saudara-saudara. Mungkin Bapak Ibu ya, mungkin kaget pertama kali lihat saya kacamata ya.
minus 0,75 ya. Memang udah beberapa bulan terakhir ini saya sudah merasakan memang sudah kelainan ya. Mata kabur, membaca juga sudah ada bayangan-bayangan gitu ya. Jadi setelah pulang minggu lalu dari gereja, besoknya saya langsung cek ke dokter dan kemudian ke optik internasional di Manukan dan dinyatakan saya minus 0,75. Saya kaget, apa yang saya tidak pernah inginkan dan saya sangat tidak suka yang namanya kacamata. Ternyata saya harus pakai kacamata ya Bapak Ibu, doakan. Katanya bilang nggak bisa hilang katanya, aduh Tuhan. Tapi ada orang beranggapan kalau 0,75 mungkin masih bisa hilang katanya. Mudah-mudahan kita doakan ya Bapak Ibu ya. Saya sangat tidak suka yang namanya kacamata. Tapi kalau sudah pakai kacamata ini, ya puji Tuhan sangat membantu memang ya. Jadi sangat terang sekali ketika membaca Alkitab. Selama ini membaca Alkitab juga sudah mulai kabur dan juga kerja di komputer juga dia berbayangan kabur yang waduh. Ini pakai kacamata gini yang lumayan sangat membantu juga. Ya puji Tuhan saudara, saya mensyukuri semuanya ini juga, semua itu untuk kebaikan ya. Satu kebaikan dan juga menjadi suatu hal pembelajaran dalam kehidupan kita ini. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini semuanya baik di mata Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, mari kita akan belajar bersama firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita dan menjamah pikiran kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan berkat kebaikan, kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami masih boleh duduk tenang, berdiam diri, bahkan memuji-muji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jamalah hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan boleh masuk ke dalam hidup kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami saat sore hari ini Tuhan. Jikalau ada masih jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan lindungi sertai mereka, sehingga kami boleh bersama-sama di sini tempat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama yang saya bawa tema yaitu gaya hidup memberi, atau subtemanya itu melayani dalam hal memberi. Mari kita bangkit bersama, berdiri. Kita baca firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai 15. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Kita berganti-gantian sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka memperkenan dosa kepada kami,
dengan apa yang ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini diberikan kamu membutuhkan kekurangan mereka, agar bagaimana mereka kemudian membutuhkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Firman Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, yang namanya gaya hidup memberi ataupun melayani dalam hal memberi, saudara, tidak semua orang punya karunia ini. Ya, tidak semua orang punya karunia dalam hal memiliki gaya hidup memberi. Bahkan saudara-saudara, kita lihat orang kaya sekalipun yang punya banyak harta, belum tentu dia suka memberi. Sekalipun ada hartanya, ada mobilnya, ada rumahnya, banyak uangnya, ya, punya saham yang begitu banyak, dan juga kekayaan tanahnya banyak, belum tentu dia menjadi orang yang murah hati ataupun punya gaya hidup memberi. Malah makin tambah kaya, justru kadang orang kaya itu makin pelit. Saudara, ada orang berkata, orang kaya seperti ini, ya, ketika dia udah mulai kaya, dia mengatakan, waduh, hari ini saya makan apa ya? Nah, kemudian dia mulai bertambah kaya lagi, kemudian dia berkata lagi, wah, hari ini saya makan di mana ya? Kemudian bertambah kaya lagi, saudara. Dia mulai lagi berkata, waduh, sekarang siapa yang saya makan ya? Nah, saudara-saudara, inilah banyak juga orang-orang memiliki ciri-ciri seperti ini. Makin tambah, makin lupa diri. Ya, dari mana semua berkat-berkat yang dia terima itu. Nah, tetapi saudara, ada orang sekalipun dia miskin, sekalipun dia itu banyak kekurangan, sekalipun dia banyak kelemahan, tetapi dia punya hati, gaya hidup yang memberi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu jemaat yang dilayani oleh jemaat Rasul Paulus yang sudah kita baca tadi itu, yaitu jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat yang ada di Makedonia ini adalah bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang konglomerat. Tadi kita sudah baca, coba kita akan perhatikan bagaimana keadaan daripada jemaat yang ada di Makedonia. Yang sudah kita baca tadi itu, yang pertama dikatakan bahwa jemaat di Makedonia ini adalah, yang pertama dikatakan, mereka adalah orang-orang yang dicobai berbagai penderitaan. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Saudara, perlu kita ketahui yang pertama ya, bahwa jemaat yang ada di Makedonia ini adalah jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, dan mereka ini adalah jemaat yang suka memberi. Nah, suka memberi. Tetapi coba kita perhatikan apa yang mereka alami. Sekalipun mereka itu suka memberi, tetapi ternyata keadaan mereka itu adalah keadaan yang dicobai atau berbagai ujian yang berat, ya, dalam berbagai macam penderitaan. Coba kita perhatikan, saudara-saudara, dikatakan di sana itu bukan beban yang ringan, bukan dicobai dengan ujian yang ringan, tetapi ayat 2 itu dicobai dengan ujian yang berat. Saudara-saudara, kalau dicobai dengan ujian yang berat,
Apakah kita masih sanggup bisa berbagi kasih dengan orang lain? Ya, jangankan yang ringan saja ini kita sudah mengalami kesulitan. Bahkan kita itu sudah mulai mengeluh, aduh Tuhan, kok hidup saya kok seperti ini ya Tuhan. Tuhan, kok keuangan saya kok semakin merosot. Tuhan, kok rekening saya kok makin berkurang. Tuhan, tak pernah nambah-nambah Tuhan. Bulan berlalu, tahun berlalu, tak pernah nambah. Nah, kemudian saudara dikatakan berbagai penderitaan. Yang pertama dibebani ataupun beban yang sangat berat. Dan itu bukan hanya berat saja, tapi berbagai. Artinya itu banyak cobaan, banyak ujian yang dialami oleh siapa? Jemaat yang ada di Makedonia ini. Nah, saudara-saudara, dalam tahun ini kita sudah diperhadapkan dengan ujian dan cobaan yang berat di masa-masa pandemi ini, membuat semua orang itu mengalami kesulitan. Nah, saya terberkati dengan tadi malam itu ada seminar atau webinar daripada remaja pemuda. Ya, dikatakan oleh pembicaranya itu bahwa siapa yang mengalami kesulitan karena pandemi ini? Bukan hanya segelintir orang dan sekelompok orang, tetapi semua orang mengalami kesulitan karena pandemi ini. Mulai dari anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak gak bisa dibawa kemana-mana untuk jalan-jalan. Ditutup semua permainan. Kesulitan anak-anak, bukan hanya anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak yang lagi sekolah. Semua tidak boleh sekolah di kelas, semua harus sekolah melalui online, daring-daring. Nah, makanya banyak emak-emak yang naik datingnya, darah tingginya. Karena apa? Sekolahnya daring-daring. Nah, saudara mengalami kesulitan, bukan hanya yang sekolah, yang kuliah juga demikian. Bukan hanya yang kuliah, yang dewasa, yang punya pekerjaan, ada yang di lockdown, ada yang diberhentikan, ada yang dikasih hanya separuh bulan, 2 minggu saja bekerja. Semuanya ada yang di PHK juga. Orang-orang mengalami kesulitan, orang yang punya usaha tutup usahanya, tutup tokonya. Ya saudara, ini membuat semua orang mengalami kesulitan. Nah, saudara-saudara, tetapi saudara, melalui ujian-ujian seperti ini, melalui cobaan-cobaan dan penderitaan yang kita alami pada masa-masa seperti ini juga sebenarnya ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Amin. Ya, makanya dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu. Kalaupun ada dicobai yang berbagai penderitaan, mungkin itu enggak ringan tapi berat, tapi senantiasalah punya iman ini. Semua itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, keadaan jemaat di Makedonia sekalipun mereka dicobai berbagai penderitaan, artinya tidak hanya satu penderitaan. Ya, ujian iman juga mereka hadapi. Ya, tetapi mereka masih bisa yang namanya menjadi orang yang suka memberi ataupun punya gaya hidup memberi. Ya saudara, mereka sangat miskin. Yang kedua dikatakan mereka sangat miskin. Ayat yang kedua dikatakan selagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, apa artinya di sini sangat
sekarang. Karena kalau sekarang itu dilihat, aduh saya lagi kere nih, gak ada apa-apa nih di kantong, kantong juga kanker, kantong kering, gitu ya kan? Itu miskin sekali, artinya gak punya apa-apa, miskin banget, kere banget. Nah itulah keadaan yang dialami oleh jemaat Makedonia ini. Tapi jemaat Makedonia ini masih tetap sekalipun kere, sekalipun tidak punya apa-apa, sekalipun miskin, yang mereka masih punya gaya hidup memberi. Dan kemudian mereka sukacita, dikatakan di sana, sukacita mereka itu meluap. Ya, meluap. Artinya meluap itu isi botol air, kalau separuh itu belum meluap namanya, ya kan? Ya namanya separuh, ya kan? Dan kemudian kalau diisi penuh, udah meluap apa belum? Belum penuh, itu masih penuh namanya. Tapi kalau diisi terus, nah itu baru meluap namanya. Artinya suka mencita mereka itu berlebih-lebihan. Waduh, ini kayak orang gila nih. Enggak. Ya orang gila, masa miskinnya suka cita terus? Emang siapa yang suka miskin? Masa orang menderita berbagai ujian cobaan, kemudian berat sekali, wah suka cita, orang gila namanya, enggak pikirin. Kalau orang menderita itu sedih, kalau sangat miskin itu mengalami miskin itu pasti sedih. Ya banyak yang dipikirin, stres dia. Tidak, saudara-saudara, mereka sangat suka cita, sekalipun mereka itu miskin, sekalipun mereka menderita, tapi mereka ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang mereka alami, sehingga mereka tetap merasa sukacita, bahkan ingin menolong orang yang kesusahan. Nah, kita akan pelajari nanti bersama ya berikutnya. Mereka tetap masih mau memberi, sukacita mereka meluap. Senang sekali mereka karena mereka ada di dalam Tuhan. Dan yang keempat dikatakan di sana, mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, ada orang pernah melihat orang yang selagi mungkin dia itu kakinya patah dan kemudian datang mengemis dan juga jalan-jalan. Kemudian orang melihat, aku kasihan ya, itu simpati. Dia nggak ada kemurahan. Orang yang punya kemurahan itu, dia ketika melihat orang susah, dia tidak hanya melihat secara simpati, tapi dia mau menolong, membantu apa yang diperlukan. Itu kaya dalam kemurahan. Artinya kemurahan itu, orang yang punya kemurahan selalu diikuti dengan yang namanya tindakan nyata. Makanya kita melihat Bapa itu dikatakan dalam Alkitab, Bapa pemurah. Apa tindakan Bapa kepada kita? Secara nyata, Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk kita semua bisa diselamatkan oleh anaknya itu Yesus Kristus melalui kematiannya. Bapa pemurah, karena ada tindakan nyata yang kelihatan itu melalui Yesus Kristus yang dikorbankan hidupnya di kayu salib. Saudara, ini yang dialami oleh jemaat yang ada di Makedonia ini. Mereka menderita berbagai penderitaan, ujian yang sangat berat, mereka sangat miskin, mereka sukacita. Bahkan mereka dikatakan kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, keadaan-keadaan yang mereka alami ini adalah suatu keadaan sebenarnya memprihatinkan. Ya sebenarnya itu prihatin sih sebenarnya melihat jemaat Makedonia. Mungkin tersebut sebenarnya saya itu prihatin lihat kalian. Ternyata kalian itu nggak perlu membantu. Kan mereka itu membantu jemaat-jemaat orang-orang kudus tadi sudah kita baca, ya kan? Yang ada di dalam ayat yang keempat. Mereka itu kan membantu orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Mereka yang ada di Yerusalem. Orang-orang Israel yang mengalami kesusahan. Mereka ingin membantu secara donasi melalui rasul-rasulnya. Makanya dikatakan, sebenarnya kamu nggak layak, bukan nggak
dan mau punya gaya hidup memberi. Ya, ada satu kisah saudara-saudara, ada orang cacat memberi donasi, ya. Dia berhasil diabadikan oleh seorang fotografer. Ya, seorang cacat yang memberi donasi ini, ketika dia lewat, nah, petugas melihatnya karena orang cacat ini makin dekat dengan meja donasi. Biasanya kan ada suatu tim-tim khusus yang mengumpulkan donasi-donasi untuk bencana alamnya. Misalnya donasi untuk bencana tsunami di Aceh, ataupun untuk donasi untuk bencana yang ada di Sulawesi, gitu ya kan. Nah, biasanya ada meja, taruh kotak dan juga ataupun amal untuk sumbangan donasi. Satu kali ada seorang itu yang namanya orang cacat itu lewat gitu. Nah, kemudian kok orang ini makin mendekat dan petugas itu melihat. Ya, mereka mikir itu hanya lewat saja. Dan kemudian klik berikutnya. Dan kemudian setelah mendekat, apa yang dikatakan oleh orang cacat ini? Dia berkata, saya ingin menyumbang. Loh, kaget mereka. Orang cacat ingin menyumbang, gitu ya kan? Dan kemudian mereka juga gak nolak. Dan siapa mungkin petugas mengatakan, janganlah, kasihan. Kamu aja itu prihatin lihatnya. Urus diri kamu aja, cukupkan diri kamu aja. Tapi dia katakan apa? Saya ingin memberi, saya ingin menyumbang, saya ingin memberi kepada orang yang kesusahan. Dan kemudian mereka mengatakan, aduh, kamu itu tidak usah nyumbang. Nanti apa yang kamu makan tidak ada padamu nanti. Kemudian apa dikatakan? Dia mengatakan seperti ini, saudara, sambil mengeluarkan uang dari kantongnya lagi, dan dia mengatakan, tidak apa-apa, tenang saja Pak, saya ini masih punya uang. Saudara, luar biasa. Yang seharusnya kita itu bisa melihat dia itu prihatin lihatnya. Tetapi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu menjadi suatu teguran bagi kita. Dia itu adalah orang yang cacat. Kalau dia punya hati yang memberi, bagaimana dengan kita orang yang normal? Sebenarnya bisa melebihi seperti orang yang cacat tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata itu juga dimiliki, karakteristik tersebut juga dimiliki oleh siapa? Jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Mereka mau menyumbang, mereka mau memberi kepada orang-orang kudus yang kesusahan di Yerusalem. Nah, puji Tuhan, itulah keadaan mereka. Dan kemudian saudara-saudara, apa yang dilakukan mereka dan melayani dalam hal memberi, coba kita perhatikan bersama. Yang pertama dikatakan, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 3 itu jelas dikatakan itu melampaui kemampuan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan melampaui kemampuan? Artinya adalah melampaui batas mampu kita. Kalau kita bisa berlari, batas kemampuan kita hanya 100 meter. Ya, tetapi kita berusaha untuk melampaui 100 meter tersebut. Tapi kalau kita juga punya kekuatan tenaga mengangkat beban hanya seberat 50 kg, tapi kita itu berusaha mengangkat yang melampaui kemampuan kita. Nah, saudara-saudara, ini yang namanya melampaui batas. Yang seharusnya jemaat yang di Makedonia ini juga, mereka itu memberi mungkin hanya sedikit bisa. Ya, mungkin kalau diuangkanlah, mungkin jemaat Makedonia, karena mereka itu jemaat, terus terang ya, dikatakan tadi itu mereka siapa? Jemaat yang miskin loh. Bukan jemaat miskin biasa, tapi jemaat miskin yang kere, yang ekstrim. Mungkin mereka, kalau kita pikir-pikir, kalau jemaat yang kere miskin tersebut, mungkin kita hanya bisa berpikir
upah mungkin mereka hanya bisa memberi 20.000. Ya, ataupun mungkin tidak bisa karena tidak punya uang mungkin. Tetapi mereka itu melampaui kemampuan mereka memberi. Mereka mungkin bisa memberi sampai 40.000 atau 50.000. Nah, itu yang dimaksud di sana itu melampaui batas kemampuan mereka. Tapi mereka lakukan. Wah, luar biasa. Gak banyak orang loh yang bisa melakukan hal seperti ini. Paling tidak secara logika, secara natural, orang mungkin berkata, bagi saya saja tidak cukup, apalagi mikirin orang lain. Ya kan? Tapi pikiran seperti ini tidak pernah dimiliki oleh jemaat di Makedonia. Mereka mau memberi melampaui ya kemampuan mereka. Yang kedua dikatakan di sana itu memberi dengan suatu kerelaan. Rela. Ayat yang keempat dikatakan di sana, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka dengan rela. Orang yang suka memberi itu tentunya harus punya karakteristik ini. Rela. Saudara, mengapa harus rela? Mengapa harus rela? Supaya apa yang kita beri itu boleh diterima oleh Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Ayat 12 dikatakan di sana dalam pasal 8 masih ya. Ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Wow, ingat Bapak Ibu, pemberian itu kalau kita tidak rela, artinya di situ pemberian kita itu tidak akan berkenan dan tidak akan diterima oleh Tuhan dan pasti sia-sia. Oleh karena itu, apa yang kita berikan untuk gereja, apa yang kita beri untuk pelayanan, apa yang kita beri untuk orang lain, apa yang kita beri untuk orang yang membutuhkan, berikan dengan rela. Rela itu artinya mau dan ikhlas, tulus, bahkan tulus ikhlas kehilangan tanpa memilikinya kembali. Artinya di sini adalah dia mau kehilangan dan dia mau mengalami suatu kerugian. Itu namanya rela. Saudara, kalau saya memberi sesuatu kepada Anda, misalnya saya memberi uang kepada Anda sebesar 100.000 rupiah dan saya berikan dengan sukarela, dengan rela, artinya uang ini nanti tidak akan menjadi milik saya lagi karena saya sudah berikan dengan rela dan ini menjadi milik saudara. Itu namanya rela. Dan saya rela, saya kehilangan uang 100.000 itu karena saya rela memberi kepada Anda. Itu namanya rela. Makanya itu saudara-saudara, ada lagu mengatakan seperti ini, lagu dunia, rela, rela, rela aku relakan, rela, rela, rela aku rela. Rela, soalnya diambil saudara, diambil itu pasangannya. Saudara mau rela diambil orang lain pacarnya? Halo yang masih muda, enggak rela. Aku sangat mencintai dia karena dia sangat cakep sekali, baik hati lagi, murah hati, suka memberi. Kalau memberi bunga bukan hanya bunga yang layu, tapi juga seringkali dia juga memberikan bunga deposito. Wah, luar biasa. Pacar yang sangat diandalkan seperti ini. Makanya nggak ada orang yang rela kalau diambil orang lain. Iya kan? Halo jujur, ayo saudara-saudara. Ya kan, nggak ada yang rela. Nah saudara,
supaya cepat, cepat. Oh ini harus selesai loh. Ini sudah jam berapa ini? Pokoknya ini jam 6:30 nanti sudah selesai, harus ibadah selesai. Didesak, kalau khotbahnya harus selesai dicepetin. Didesak. Nah, jemaat yang di Makedonia ini, mereka itu minta kepada Rasul Paulus, ayolah, tadi kan Rasul Paulus ngomong seperti ini. Aduh, sebenarnya kami prihatin melihat keadaan kalian. Kalian sebenarnya miskin. Kalian sebenarnya tidak punya apa-apa. Kalian itu sebenarnya itu, kasihan lihatnya. Tapi enggak, pokoknya kami tidak peduli. Paulus tolong kami supaya kami juga ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih ini. Sekalipun kami kere, sekalipun kami miskin, apa yang kami miliki kami mau kasih. Didesak. Waduh, akhirnya Rasul Paulus ngomong, ya udahlah, terserah kamu dah. Pokoknya kami nggak maksa loh ya, karena kami tahu kebutuhan kalian pasti banyak, keluarga kalian. Oh no problem, tidak apa-apa, pokoknya keluarga kami pasti aman. Kami rindu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu dilakukan mereka, didesak. Bahkan orang itu mendesak, memaksa supaya mereka mau memberi. Wah, luar biasa. Aduh, kalau ada orang-orang seperti ini, luar biasa saudara-saudara. 10 saja orang ada atau 20 orang ada di jemaat kita seperti itu. Waduh, kita cepat kayaknya punya gereja ini, gedung gereja, ya kan? Saudara-saudara, didesak memberi. Artinya gak tahan tangannya, gatal tangannya ingin memberi. Ya, dan kemudian apa yang keempat dilakukan? Memberi lebih banyak. Memberi lebih banyak. Ayat yang kelima dikatakan di sana, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Waktu Rasul Paulus tadi udah ngomong, ya udahlah, kalau memang kamu ya mau nyumbang untuk orang-orang kudus, orang-orang yang kesusahan di Yerusalem, ya sudahlah, terserah kamu berikanlah seturut dengan ya mungkin ya 30.000 dari kalian satu orang cukuplah. Yang itu pun sudah mantap sekali, sudah cukuplah untuk kita bisa sumbangkan di sana. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa yang dibilang Paulus itu justru melebihi yang dia katakan, melampaui apa yang kami harapkan, maka memberi lebih banyak. Wow, luar biasa saudara-saudara. Hal-hal seperti ini saya katakan, ini adalah karunia yang daripada Tuhan yang sangat jarang sekali dimiliki oleh orang. Ya, saya katakan jemaat-jemaat yang di Makedonia ini adalah jemaat-jemaat yang memang diberi Tuhan karunia-karunia khusus dalam hal memberi. Saya katakan, orang kalau mengalami pengalaman yang sama seperti jemaat di Makedonia, miskin, kere banget, dia pasti berpikir, saya saja nggak bisa saya cukupkan, apalagi untuk memperhatikan orang lain. Saudara-saudara, berikut ini ada video satu hal yang sangat menyentuh hati kita dengan judul yaitu segenggam beras. Ya, coba kita perhatikan ini, ya, saudara. Ini di daerah Mizoram, India. Coba diperhatikan ya kata-katanya. Sustains on a meager income of less than $1 a day. Despite abject poverty, simple women like Laura are spearheading a revolution that is sweeping the world of missions. Their movement, Mufai Town, or a handful of rice. Mufai Town is a practice where each Mizo family puts aside a handful of rice every time they cook a meal, and later gather it and offer to the church. The church in turn sells the rice and generates income to support its work. Rice has been the staple food of the people of Israel, who are giving what is basic, essential, fundamental
You are sharing that with God. With the passage of time, people have given more than rice, vegetables, firewood, cereals, and their regular tithes, empowering the church to be self-sufficient. Mizoram state is the most backward state in India, and we are the poorest of the poor, but still we can raise funds for the ministry of the Lord. At the close of this last fiscal year, we received altogether around 13 million US dollars. Out of that, 12% of our total income is from a handful of rice collection. With 1,800 missionaries in India and many overseas, the Mizoram Church is known as a missionary church world over. This success is attributed to their selfless and creative giving. It is not our richness or our poverty that make us serve the Lord, but our willingness. So in Mizoram people say, as long as we have something to eat every day, we have something to do to God every day. Wah, luar biasa saudara-saudara ya. Tadi bisa mengikuti ya sekilas. Saya coba jelaskan sedikit lagi. Jemaah orang-orang yang ada di Mizoram ini, yaitu di India ini, adalah suatu daerah yang memang benar-benar suatu daerah yang sangat tertinggal, dan orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah orang-orang miskin semua. Orang-orang miskin semua. Bahkan dikatakan tadi itu penghasilan mereka berapa? Cuma $1. $1 Amerika Serikat kalau dikurskan sekarang, tadi dikatakan 12.000. Kalau sekarang dikurskan 15.000. Hitung 1 bulan berapa? 1 bulan mereka hanya mendapatkan Rp450.000. Itulah penghasilan mereka. Dan saya yakin dan percaya kita yang ada di sini, penghasilan kita itu pasti lebih banyak daripada mereka. Dan kemudian bagaimana caranya mereka untuk mereka bisa menyumbang misionaris, mereka menyumbang dan juga mempersembahkan untuk gereja dan pelayanan. Mereka mengumpulkan beras dengan segenggam beras. Tiap hari mereka lakukan. Ketika mereka mau memasak nasi, diambil segenggam beras dan dikumpulkan. Tiap hari, dari dikatakan tiap hari, artinya di sana itu mereka tiap hari memberi kepada Tuhan. Tidak pernah berhenti. Kalau kita kapan? Pas kali seminggu. Ngapa itu? Ya pas persembahan saja. Nah itu. Nah saudara-saudara, tapi orang-orang jemaat di Mizoram ini mereka kumpulkan tiap hari, tiap masak kumpulkan. Dan kemudian mereka itu kasih, setelah terkumpul kemudian dikasih ke gereja. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga mulai memberi apa yang namanya penghasilan mereka yang lain. Tadi dikatakan apa? Mulai daripada apalagi sereal tadi, sayuran tadi, perpuluhan mereka mulai kasih lagi. Mereka memberi. Padahal mereka ini adalah jemaat-jemaat yang miskin, orang-orang miskin. Tahu saudara-saudara? Jadi mereka itu bisa mengumpulkan sumbangan mereka itu sebesar $13 juta Amerika. $13 juta US dollar. Artinya di sana kalau dikurskan itu ya kalikan saja kali 15.000. Ya kan? Itu mencapai sampai ratusan miliar. Tahu itu sumbangan yang lumayan lebih besar dari mana? Dari jemaat-jemaat di Mizoram. Luar biasa saudara-saudara. 12% itu sudah angka yang sangat bagus sekali, yang bisa dikumpulkan, karena dikumpulkan itu kan dari berbagai pihak. Banyak, tapi dari Mizoram mengumpulkan 12%. Luar biasa, mereka itu bisa menyumbangkan untuk 1.800 misionaris
dibiayai. Bahkan dikatakan mereka menjadi jemaat yang mandiri, jemaat gereja yang mandiri. Mereka bisa membangun gedung dan pelayanan mereka secara mandiri. Puji Tuhan. Kita kapan bisa terrealisasi seperti ini? Sampai jemaat yang mandiri, gereja yang mandiri. Saudara, mau kita kumpulkan nanti mau kita rapatkan aja nanti sama pengurus. Tiap hari jemaat suruh, tiap masak segenggam beras dikumpulkan, tiap masak kumpulkan nanti. Nanti kalau sudah 1 bulan, sudah 1 kali 1 bulan dikumpulkan di sini, dikumpulkan, nanti disuruh penyidik citra menakar semua beras-berasnya, kemudian dijual ke pasar nanti. Ya, dikumpul 1 beras 1 modal. Modal, aduh supaya tidak diuangkan saja boleh, diuangkan saja boleh. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ya, yang kita lihat di sini adalah mereka itu apa yang dikatakan tadi. Dikatakan, mengapa kalian itu melakukan ini? Dikatakan ada satu ibu kata, ini adalah sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Orang yang punya rasa syukur kepada Tuhan, mereka punya gaya hidup dalam hal memberi. Amin. Puji Tuhan. Punya rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, saudara, kemudian mengapa mereka melakukan hal demikian? Mengapa mereka melakukan ataupun punya hidup melayani dalam hal memberi? Yang pertama dikatakan di sana itu karena mereka mengenal kasih karunia Yesus Kristus. Karena mereka sudah kenal kasih karunia. Saudara-saudara, dikatakan ayat 9 itu berbunyi demikian, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun kaya-kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini yang membuat mereka pertama, mengapa mereka menjadi orang yang rela memberi, orang yang suka memberi, punya gaya hidup memberi. Ternyata mereka telah mengenal kasih karunia Yesus Kristus. Mereka beranggapan bahwa apa yang mereka alami, yang mereka terima dari Yesus Kristus tidak sebanding dengan apa yang mereka berikan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Yesus telah mati bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi apa yang saya persembahkan ini hanya sebagian segelintir kecil. Kecil sekali, gak ada hitungannya dengan pemberian yang daripada kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, mari kita ingat kasih karunia Tuhan. Kalau kita mengingat kasih karunia Tuhan, saya yakin dan percaya teladan-teladan seperti jemaat di Mizoram, teladan-teladan jemaat di Makedonia, saya yakin dan percaya juga kalau kita bisa mengenal kasih karunia Tuhan, teladan-teladan itu juga bisa menular kepada saya dan saudara. Amin. Saudara mau tidak jadi orang yang suka memberi? Saya katakan terus terang, saya ingin dan rindu menjadi orang yang memberi. Karena apa? Saya yakin dan percaya kalau orang yang sudah rindu dan saya yakin dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena masih ada yang bisa dia berikan. Ya, saudara-saudara, kalau saudara itu kecolongan, dicuri orang, rumahnya, marah-marah nggak? Marah-marah nggak? Atau bersyukur? Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya masih diberi barang, diberi harta oleh Tuhan, sehingga orang mencurinya. Kalau saudara jadi orang kere, mana ada orang yang mau mencuri, merampok saudara? Gak ada. Justru karena kita kaya, diberi Tuhan kekayaan, maka orang mincar-mincar harta kita. Ya, saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Dicuri orang pun itu Tuhan, ya, karena Tuhan beri dan saya punya. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih kembalikan. Saudara, karena mengenal kasih karunia Tuhan, itu yang dilakukan oleh Mizoram tadi. Mereka bersyukur karena sebagai tanda rasa syukur kami kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa mereka jemaat di Makedonia ini, mereka itu
diakonia, bukan melayani seperti di panggung mimbar seperti ini, tetapi terjun langsung diakonianya, melayani diakonia di lapangan. Ya, artinya ada pengorbanan yang bisa keluar dari dirinya, melayani orang susah, memberi yang kekurangan kepada orang susah. Itulah mereka itu saya mau ambil bagian. Kalau ada orang kan tidak mau, dia kan mau jadi ambil bagian melayani dalam bagian diakonia. Tidak mau lah, nanti keluar duit kita nanti. Saya penting saya mengambil bagian dalam melayani Tuhan saja. Kalau bisa WL, kalau bisa pemain musik, kalau bisa itu yang CD proyektor ataupun aser. Ya, saya bagian-bagian situ aja. Kalau bagian diakonia kasih aja orang-orang kaya. Dan mereka kan punya banyak duit. Nah, saudara, orang jemaat di Makedonia itu mereka mau mengambil bagian dalam pelayanan itu. Mereka mau terjun langsung dan mereka mau berkorban. Saudara-saudara, yang ketiga dikatakan, mengapa mereka menjadi orang yang suka memberi dan punya gaya hidup memberi. Mereka itu punya bukti kecintaan mereka, hati yang mencintai Tuhan. Ya, ayat 5 dikatakan, mereka memberikan yang banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah dan kemudian kepada kami dengan kehendak Allah. Saudara, memberi diri ini membuktikan bahwa mereka itu punya hati yang mencintai Tuhan. Ya, punya hati yang mencintai Tuhan. Makanya mereka ditandai dengan suatu pemberian, memberikan. Karena apa? Bukti cinta mereka kepada Tuhan. Nah, saudara, ada ini kata-kata yang bagus mengatakan, klik di sini ya. You can give without loving, but you can never love without giving. Tahu kira-kira artinya? Ya, kita coba kita maknai bersama. Kamu dapat memberi tanpa cinta, tetapi tanpa cinta kamu tidak bisa memberi. Saudara, kalau punya mobil dan kemudian lewat berhenti di stopan, di perempatan, biasanya kan ada orang cek biasanya apa? Kita cepat-cepat buka kaca, memberikan apa? Receh, ya kan? Uang 1.000, ya kan? 2.000 itu kita kasih. Tapi Anda memberi dengan kasih atau enggak? Enggak. Kita memberi itu bukan karena cinta kita kepada dia, tapi karena kita takut nanti kalau nggak dikasih itunya, mungkin kita dibalas. Iya, biar cepat-cepat kita nanti dibalas nanti kasih aja biar pergi. Oh, itu saudara-saudara. Ya, tapi orang yang mencintai itu pasti dia memberi. Ya, dia tidak bisa mungkin mencintai tanpa memberi. Saudara, kalau ada orang, pasangan saudara saya mencintai kamu, tapi tidak ada pemberian waktu, tidak ada pemberian perasaan, tidak ada pemberian hati, tidak ada pemberian perhatian, tidak ada pemberian pengorbanan, itu cinta gombal namanya. Omong doang. Saudara, kalau punya pasangan, kamu jangan ngomong doang bilang seperti itu. Kalau memang kamu mencintai, kamu tidak akan mungkin bisa mencintai tanpa memberi. Pasti memberi. Itu namanya bukti kecintaan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang terdapat dalam diri jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka melakukannya karena kecintaan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, apakah pernah kita hitung-hitungan selama ini kepada Tuhan? Saya memberi Tuhan hitung-hitung. Saudara-saudara, atau saudara memberi kepada Tuhan,
hanya karena mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya memberi Tuhan karena saya cinta kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Harusnya itu yang menjadi ada di dalam kehidupan kita. Yang terakhir dikatakan di sana itu yang keempat, selain bukti kecintaan mereka kepada Tuhan, mereka kaya di dalam Tuhan. Karena mereka kaya di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang ke-7 dikatakan di sana, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara-saudara, orang yang suka memberi, orang yang memberi karena kecintaannya kepada Tuhan, bukan dilihat karena keadaan secara material, bukan karena dilihat daripada kekayaan secara material yang dia miliki, tetapi karena mereka kaya di dalam Tuhan. Itu yang harus kita pegang poin ini. Orang yang memiliki itu, orang yang memberi itu bukan karena memiliki segala sesuatu kemewahan yang ada di dunia ini, tapi mereka karena kaya dalam Tuhan, kaya dalam iman, ya, kaya dalam perkataan, kaya dalam kasih. Nah, ini hal-hal seperti ini adalah kekayaan yang ilahi, kekayaan yang kekal yang akan kita bisa miliki sampai kita berada bersama Tuhan di surga. Saudara, kalau kita kaya hanya secara jasmani, secara material dan kemewahan, saudara ingat satu kali kelak kita akan meninggalkan semua ini, dan itu tidak akan kita bawa ke surga, kita pasti tinggalkan. Tetapi kekayaan di dalam Tuhan, ya, itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mau pilih yang mana? Kaya dalam Tuhan atau kaya di dunia ini juga? Ya, kalau bisa dua-duanya lah ya. Amin. Iya, tapi kalau dikasih kekayaan dalam dunia ini, marilah kita menjadi berkah. Amin. Itu yang penting. Kita dapat berkat Tuhan di dunia ini, kita juga dapat berkat Tuhan yang kekal yang abadi. Jangan pilih salah satu, ya. Pilih dua-duanya tidak apa-apa. Disuruh Pak Pendeta pilih dua-duanya, serahkan kita nanti dibilang, oh enggak. Kalau Anda tidak dikuasai oleh kekayaan, kita tidak bisa dibilang serakah. Tapi senantiasa kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ada seorang tokoh, Saul namanya. Ini sangat-sangat tertegun sekali saya melihat dan membaca kisah ini. Saudara, Saul ini adalah seorang penyapu, ya, seorang petugas penyapu jalanan di China. Ya, dia itu, saudara, klik ya di sana. Kemudian dia itu adalah orang yang 30 tahun menyisihkan sebagian gajinya. Bayangkan, 30 tahun dia menyisihkan gajinya, sebagian gajinya ini. Untuk apa, saudara-saudara? Yaitu untuk membantu 37 anak miskin untuk disekolahkan. Bayangkan, saudara-saudara, jadi dia selama 30 tahun menyisihkan sebagian gajinya karena membantu anak-anak miskin, 37 anak. Dan dia berhasil mengumpulkan dana yang selama ini dia kumpulkan selama 30 tahun, yaitu 180 yuan. Tahun itu 337 juta. Luar biasa, saudara-saudara. Dia lakukan ini karena dia melihat anak-anak yang dulu bersekolah dan juga anak-anak yang miskin, tidak punya apa-apa. Jadi saudara sampai di situ enggak. Satu kali itu istrinya ngomel, saudara-saudara. Ngomel, ya wajar ngomel, ya kan? Kamu itu ya, selalu kamu gajimu itu selalu enggak kamu kasih semua sama saya.
untuk melihat anak-anak yang miskin dan anak-anak yang menderita ini, ya, anak-anak yang terlantar ini. Diajak istri, ayo lihat ini. Kemudian istrinya melihat, saya menyisihkan gaji saya dan menjual rumah kita untuk membantu anak-anak ini. Saya katakan kepada kamu, mengapa saya lakukan ini? Karena saya juga dulu sama seperti orang kaya. Akhirnya mulai sejak itu istrinya nggak pernah bertanya-tanya lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh Saul selama 30 tahun. Disisihkan, akhirnya dia bisa membantu anak-anak yang terlantar tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang rindu memberi, tapi dia nggak punya. Banyak orang kaya, tapi pelitnya minta ampun. Saudara, terus terang ini yang harus kita pegang bersama-sama. Memberi itu bukan melihat dari sisi nilainya, tapi memberi itu berdasarkan hati nurani kita. Amin. Itu yang harus kita miliki. Tuhan tidak pernah melihat besarnya apa yang kita berikan kepada pelayanan. Tuhan tidak pernah melihat besarnya apa yang kita berikan kepada pembangunan gereja, perpuluhan kita, persembahan kita untuk orang lain yang kita bantu. Tidak pernah lihat. Tapi Tuhan melihat hati kita yang tulus. Tuhan melihat hati kita yang rela. Tuhan melihat karena kecintaan kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan rindu. Punya gaya hidup memberi bagi setiap anak-anaknya. Kalau kita bisa menyadari pengorbanan Tuhan yang sudah dilakukan kepada kita, sebenarnya perhitungan pemberian kita kepada Tuhan tidak ada artinya. Tapi kalau kita bisa memberi dengan hati kita yang tulus, dengan kerelaan kita, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kecintaan kita kepada Tuhan, maka semuanya itu akan berkenan di hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian, ya, tidak dengan tangan hampa. Saya mengundang kita bangkit berdiri, ya, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, tidak dengan tangan yang hampa, yang datang ke hadiratmu.
Sederaikanlah itu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami Tuhan mempunyai teladan seperti jemaat-jemaat di Misora dan juga jemaat yang ada di Makedonia. Kami menjadi orang-orang yang Tuhan beri karunia di dalam hal memberi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajari kami bersyukur atas segala pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh merasakan cinta yang daripada Tuhan, dan kami juga boleh mencintai, mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara diberkati firman Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan yang berkenan di hati Tuhan. Puji Tuhan. Beberapa hal yang akan kita lihat pengumuman kita berikut ini. Yang pertama, kita bersyukur ya, tadi malam boleh webinar remaja dan pemuda boleh berjalan dengan baik. Ini apa pembicaranya Bapak Ibu? Saya sangat diberkati tadi malam ya dengan acara ini ya. Nah, karena dia boleh menyentuh hati dalam hal-hal praktis yang bisa dilakukan oleh remaja pemuda ya. Puji Tuhan, memang pembicaranya juga mudah, sehingga dia bisa juga mengarahkan, membuat hal-hal yang praktis terhadap semua anak-anak remaja dan pemuda. Puji Tuhan ya. Beberapa orang di sana, teman-teman kita yang bisa mengikuti, ya ada yang grup ya mereka grup tadi malam juga 2 grup di sini, ya ada di sana, ya ada grup di sini juga ya. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang ikut, yang mendampingi, ya, dan kemudian ya ada bupe juga itu di atas pojok sendiri, walaupun dia udah di gimana di kubah, tapi dia ikut itu di pojok sendiri itu. Ya, kemudian berikutnya, ya, kemudian ada Martin juga itu, ada Martin ya, ada ya begitu, Delon juga tadi malam ikut, ada juga si apa namanya itu, Zwingli juga ikut, ya puji Tuhan. Yang berikutnya coba ya kan puji Tuhan lah ya. Paling tidak tadi malam dari GKR Kota Damai ada sekitar 12 orang ya mewakili ya. Puji Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik ya. Nah, coba sudah ya. Kemudian nanti hari Minggu lagi nanti akan ada webinar lagi pemuda GKR Indonesia. Kalau tadi malam itu langsung dipimpin acaranya dari GKR Kupang. Kalau nanti hari Sabtu acaranya lagi ada, tapi langsung dipimpin dari GKR Gedong dari Jakarta. Nah, saya harap nanti pemuda remaja GKR Kota Damai bisa juga mengikutinya. Akan banyak hal-hal yang bisa memberkati dan juga suatu hal-hal yang positif yang bisa membangun ya kehidupan daripada jemaat pemuda remaja daripada GKR ya. Ya, didaftar kalau yang belum mendaftar ya. Kemudian berikutnya, ya kalau sudah tadi ya, tadi ada latihan. Nanti minggu depan kita akan ada lagi latihan Korea. Nah, puji Tuhan. Berikutnya lagi, ya kita jangan lupa saudara-saudara ya, hari Kamis dan HUT yang ke-7 GKR Kota Damai ini kita laksanakan 24 Desember malam pukul 18.00 di tempat ini, di gereja ini, dan kita rayakan jemaat sendiri ya, tidak mengundang orang. Nanti akan ada pembicara juga yang akan kita undang dari Surabaya ya, jadi jangan lupa. Akan ada juga nanti pembagian sembako bingkisan Natal. Nah, karena kita mengganti itu dengan maksud saya konsumsi ini kita ganti, karena kita tidak ada konsumsi, kita ganti dengan bingkisan Natal atau sembako Natal yang akan kita bagi pada saat itu. Berikutnya, ya, jadi kalau Natal sekolah minggu itu secara online ya, itu tanggal 25 Desember pukul 15.30 jam 3 secara online ya, dan juga
kertas kecil dan bisa diberikan kepada penginjil citra ya. Ada disiapkan kertas di depan, bisa diambil dan ditulis, diberikan kepada penginjil citra. Ya, puji Tuhan. Ada beberapa ini bantu-bantu berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga sampai pada saat ini Tuhan kami boleh merasakan kasih Tuhan. Tuhan, kami telah berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan kehidupan. Mungkin mereka saat ini Tuhan sedang bergumul dalam masalah kesehatan. Mungkin ada yang sakit Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh, tolong kuatkan mereka. Mereka mungkin yang jauh daripada Tuhan, undur daripada Tuhan. Tuhan tarik mereka kembali. Dan mereka Tuhan tetap berpegang pada iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mungkin mengalami pergumulan dalam kebutuhan hidup. Tuhan kami mohon berkati mereka Tuhan, cukupkan senantiasa apa yang mereka perlukan. Berkatilah mereka Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka Tuhan boleh mengalami, menikmati berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu mengalami kekurangan. Mungkin mereka Tuhan ada dalam pergumulan, persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan berkati damai sejahtera, kasih setia Tuhan dan sukacita boleh melimpah di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga tetap mereka Tuhan jemaat yang memuliakan nama Tuhan, jemaat yang terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus menolong dan menyertai kehidupan keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan pada seluruh jemaat Tuhan, tolong Tuhan lindungi sertai bungkus dari penyebaran COVID-19. Kami percaya tidak ada satupun jemaat GKR Kota Damai yang terinfeksi virus corona dalam nama Yesus. Tapi karena perlindungan dan pertolongan Tuhan, kami aman di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Berikan hikmat bagi mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh menerapkan kebijakan yang tepat di dalam memutus COVID-19 ini. Berkati mereka para medis, dokter, dan juga perawat, bidan, dan juga mereka yang terjun di garda terdepan untuk mengatasi COVID-19. Tolong Tuhan lindungi mereka, jagai mereka, tutup bungkus mereka. Bahkan mereka yang terinfeksi virus corona, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pelayanan-pelayanan kami sepanjang tahun ini dan untuk pelayanan kami di Natal dan kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan Tuhan dalam Natal ini Tuhan. Tuhan tolong cukupkan senantiasa supaya acara ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan kami tinggikan dan kami muliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pilkada serentak di bulan Desember ini Tuhan. Tuhan berikan suasana yang kondusif sehingga boleh terlaksana pemilihan pilkada serentak dengan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan kami Kota Damai Tuhan, berkati kasih dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan semua warga yang ada di Kota Damai ini Tuhan menjunjung tinggi toleransi yang tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal Tuhan yang belum kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan kami percaya Engkau senantiasa mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami semuanya. Kami pertolongan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada Ibu.
Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.